Salam TIATB. Jumpa lagi di One Word Outlook, Weekly Market Update episode kedua tahun 2022. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Volatilitas yang signifikan masih berlanjut untuk menekan pergerakan pasar global sepekan lalu. Mengacu pada Volatility Index atau VIX Index, indeks terlihat melesat naik hingga lebih dari 50% sepekan lalu, menyentuh level 28,85 atau yang tertinggi sejak bulan Desember lalu. Kedua indeks saham utama Amerika Serikat pun tercatat ditutup turun signifikan, dengan pelemahan pesat pada saham-saham di sektor teknologi, tercermin dari pelemahan pada indeks Nasdaq sebesar 7,01% dan S&P 500 sebesar 5,6% secara mingguannya. Volatilitas juga terlihat di pasar US Treasury sepanjang pekan lalu, dengan yield yang sempat melonjak naik hingga menyentuh level 1,9% di pertengahan minggu atau level tertingginya sejak akhir 2019 lalu, yang alhasil turut menyumbang adanya aksi jual pada pasar saham Amerika Serikat, khususnya pada sektor teknologi. Berlanjutnya pelemahan pada pasar saham Amerika Serikat ini masih dipicu oleh meningkatnya antisipasi investor akan prospek kenaikan suku bunga acuan The Fed di bulan Maret, setelah dirilisnya data inflasi Amerika Serikat yang tercatat tinggi di level 7% secara year on year per bulan Desember lalu, serta komentar pejabat The Fed yang baru-baru ini dinilai lebih hawkish. Berbeda dengan kinerja pasar global, sepanjang pekan lalu pasar keuangan domestik terlihat cukup tertopang. ISG ditutup naik 0,49% ke level 6.726, sementara yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun ditutup meningkat ke level 6,41%, dengan rupiah yang stabil diperdagangkan di kisaran level 14.300 terhadap US dollar. Dari rilis data ekonomi, neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus untuk 20 bulan berturut-turut dengan surplus sebesar 1,02 miliar US dollar per bulan Desember lalu, dengan impor yang tumbuh 47,9% dan ekspor yang tumbuh 35,3% secara tahunannya. Di tengah tren harga komoditas yang saat ini masih bertahan di level yang relatif tinggi, terdapat antisipasi untuk berlanjutnya tren surplus pada neraca perdagangan dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu fokus utama investor domestik pekan lalu berada pada pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sejalan dengan antisipasi pasar, BI memutuskan untuk mempertahankan kebijakan suku bunga acuannya di level 3,5%. Namun, BI pun tampak bersiap untuk menarik beberapa kebijakan akomodatifnya, termasuk rencana kenaikan giro wajib minimum perbankan sebesar 300 basis poin di tahun ini, yang diantisipasi akan dilakukan secara bertahap dimulai dari bulan Maret mendatang. Hal tersebut pun berpotensi akan membuka ruang untuk normalisasi kebijakan moneter lebih lanjut. Secara keseluruhan, merespons pemulihan ekonomi global yang masih berlanjut, tercermin dari tekanan inflasi yang telah terbukti bertahan lebih lama dari antisipasi, serta tingkat pengangguran Amerika Serikat yang tengah berangsur turun ke level 3,9% bulan Desember lalu, grup kami kini mengantisipasi The Fed untuk meningkatkan suku bunga acuannya hingga 4 kali di tahun ini, dengan potensi 1 kali kenaikan suku bunga di masing-masing triwulan. Jika terrealisasi, suku bunga Fed akan meningkat dari level 0 sampai 0,25% saat ini menuju level 1 sampai 1,25% di akhir tahun. Merespons hasil rapat Dewan Gubernur BI pekan lalu, grup kami pun kini melihat ruang untuk potensi meningkatnya suku bunga acuan oleh BI secepat bulan Maret mendatang, bersamaan dengan potensi kenaikan suku bunga The Fed di periode yang sama. Di sisi lain, turut untuk diperhatikan adalah potensi gelombang infeksi varian Omicron yang diantisipasi akan berlangsung di bulan Februari ataupun Maret mendatang, dengan tren infeksi yang mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir ini, dengan lebih dari 3.200 infeksi di hari Sabtu lalu, atau yang tertinggi dalam lebih dari 3 bulan terakhir. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan One Word Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TIATB.